guys, kali ini Mimin akan menceritakan film berjudul Black Adam yang rilis pada tahun 2022 yang dibintangi oleh aktor besar yaitu The Rock. Ia digaji dalam film ini sekitar 337 miliar. Wow, besar sekali ya. Itu duit segitu bisa buat bikin stadion, hotel, dan mall. Ia adalah salah satu aktor termahal saat ini. Black Adam digadang-gadang bisa mengalahkan Superman. Black Adam memiliki kekuatan listrik, ia juga bisa terbang dan kebal peluru. Kalau Marvel punya Thor, DC punya Black Adam. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita saksikan alur cerita filmnya. Film diawali sebuah kota bernama Khandak yang memiliki raja bernama Sabak. Ia sedang mencari batu Eternium untuk dibuat mahkota. Dengan mahkota itulah ia ingin mendapat kekuatan iblis. Ia memperbudak rakyatnya untuk mencari batu tersebut. Salah satu dari mereka menemukan batu Eternium, namun justru dirampas dan ia dibunuh. Bocil yang melihat hal itu tidak rela. Ia langsung mencuri batu tersebut, sehingga membuat bocil itu dihukum mati oleh sang raja. Namun bocil itu hilang. Ternyata bocil itu terpilih menjadi pahlawan. Ia diberikan kekuatan oleh para dewa. Sang raja sudah mendapatkan mahkotanya, namun ia tidak sempat memakainya karena ia dibunuh terlebih dahulu oleh Black Adam. Scene beralih ke masa kini. Kota Khandak ternyata masih dikuasai oleh organisasi bernama Intergang, dan untuk masuk ke sana perlu pemeriksaan ketat. Di malam itu ada arkeolog yang sedang mencari mahkota di pegunungan Khandak. Arkeolog itu bernama Adriana. Ia ditemani saudaranya bernama Karim dan dua temannya. Mereka semua masuk ke dalam gua di kaki gunung tersebut, namun Karim menunggunya di mobil. Tiba-tiba temannya tertembak oleh organisasi Intergang. Di dalam Adriana menemukan batu bertulisan "Jangan kau ucapkan jika tak ingin ia bangun". Ia juga berhasil mendapatkan mahkotanya. Tiba-tiba Intergang mengancam akan membunuh temannya jika Adriana tidak memberikan mahkota itu. Adriana pun mengalah dan membaca tulisan yang ada di batu. Tiba-tiba bangunlah Black Adam yang telah bertahun-tahun tidur. Ia langsung menghajar para Intergang dengan kekuatan listriknya. Adriana segera membawa mahkotanya dan kabur, namun mereka dikejar oleh Intergang. Tapi tenang saja, ada Black Adam yang siap membantai mereka. Saking kuatnya, ia dibom tidak mempan, bahkan ditembak peluru seperti dilempar pilus. Tidak ada luka sedikit pun. Satu lawan ratusan pasukan beserta senjata lengkap, itu mah kecil bagi Black Adam. Namun ia terkena tembakan Eternium sehingga ia jatuh dan pingsan. Ia lalu diselamatkan dan dibawa ke rumah Adriana. Di sisi lain, ketua Intergang bernama Ismail. Ia juga mencari mahkota. Kali ini kita diperkenalkan superhero lain bernama Hawkman. Ia dan Justice Society diperintah oleh Amanda Waller untuk menangkap Black Adam. Justice Society itu seperti Avenger tapi versi DC. Anggotanya Hawkman, Dr. Fate, Atom, dan Ciclone. Mereka semua bergegas untuk menangkap Black Adam. Karena saat ini Black Adam belum bisa mengendalikan kekuatannya yang sangat hebat, sehingga bisa melukai banyak orang. Black Adam pun bangun langsung ngeluarin listriknya. Gimana orang gak takut ya? Anak Adriana pun terkejut melihat kekuatan Black Adam. Kita sebut saja Bocil. Black Adam merasa asing dengan kota ini. Bocil itu menjelaskan kalau Black Adam telah tertidur selama 5.000 tahun, yang mana Black Adam ternyata dibangunkan oleh Adriana. Black Adam yang cupu ini tidak tahu apa masa kini. Ia berbuat sesuka hatinya, bahkan masuk saja harus hancurin tembok. Adriana menjelaskan bahwa Black Adam adalah superhero yang dapat membantu rakyat Khandak terlepas dari jajahan Intergang. Namun sepertinya Black Adam menolak. Si Bocil membujuknya agar menjadi superhero untuk melindungi rakyat Khandak dari Intergang. Para warga kegirangan melihat sosok manusia botak yang bisa terbang. Emang dikira Deddy Corbuzier pesulap bisa terbang?
Black Adam melihat patung besar. Si bocil mencuri telepon salah satu pasukan intergeng untuk memberitahu bahwa telah datang superhero. Namun si bocil tertangkap. Tapi tiba-tiba Black Adam datang dan menyelamatkan bocil itu. Namun pasukan intergeng justru memukul Black Adam. Dan Black Adam pun menghabisi dengan sangat mudah. Di saat hendak menjatuhkan 2 orang pasukan, Hawkman datang untuk menghentikan keributan mereka. Namun Black Adam tidak peduli. Hawkman memerintahkan agar Black Adam ikut dengannya karena Black Adam belum bisa mengendalikan kekuatannya. Namun Black Adam menolak dan terjadilah perkelahian. Hawkman dan timnya mengira bahwa Black Adam tidak sekuat mereka. Hawkman dan Dr. Fate kewalahan melawan Black Adam. Akhirnya ia dibantu oleh timnya. Datanglah Cyclone yang memiliki kekuatan angin. Atom juga ikut melawan Black Adam. Ia bisa menjadi besar seperti Ant-Man. Dr. Fate tahu bahwa Adriana menyimpan mahkota, namun ia harus mengurus Black Adam terlebih dahulu. Dr. Fate memiliki kekuatan seperti Dr. Strange, namun Black Adam sangat kuat dan pada akhirnya berhasil ditahan oleh Atom. Namun tidak lama Black Adam bangkit dan memukul Atom hingga pingsan. Wah, kuat banget ya. 1 superhero lawan 4 superhero. Mereka aja udah kewalahan. Para rakyat hendak merasa Black Adam telah menyelamatkan mereka. Maka Black Adam berhenti melawan Hawkman dan timnya. Ia pergi ke bekas runtuhan kerajaan dulu. Dr. Fate memohon agar Adriana memberikan mahkotanya untuk diamankan. Namun mahkotanya telah dibawa si bocil. Daripada ribut terus, Adriana menyarankan agar berbicara baik-baik dengan Black Adam. Mengapa mereka mau membawa Black Adam? Scene berganti dulu. Yang membunuh raja adalah Black Adam menggunakan kekuatan yang diberikan dewa. Namun dewa marah dan menidurkan Black Adam di dalam makam karena kesalahannya. Namun Adriana justru membangunkan Black Adam. Di sisi lain si bocil sampai rumah. Ia disambut oleh Ismail, pemimpin intergeng. Ia langsung meminta mahkota itu. Karim menahan Ismail dan menyuruhnya pergi. Bocil pun kabur. Di sisi lain, saat mereka sedang berunding, tiba-tiba si bocil menelpon ibunya. Katanya Ismail dan pasukannya intergeng sudah mengepung rumahnya. Adriana memohon kepada Black Adam untuk menyelamatkan si bocil. Si bocil pun tertangkap oleh Ismail dan menculiknya menggunakan motor mabur. Maksudnya motor terbang. Black Adam segera mengejar mereka. Justice Society juga membantu mengejar Ismail dan intergeng. Black Adam terbang seperti roket. Ia mencari-cari di setiap motor tapi tidak menemukan si bocil. Black Adam pun mengejar musuhnya sampai ke ujung desa, namun tetap saja tidak menemukan si bocil. Ternyata Ismail sudah ngumpet di truk. Dr. Fate juga menyelamatkan Karim yang terluka. Dr. Fate menyarankan agar menangkap 1 pasukan agar diinterogasi. Namun Black Adam telah terlanjur marah dan membunuhnya. Dr. Fate menenangkan Adriana bahwa anaknya pasti baik-baik saja. Hawkman membawa tawanan untuk diinterogasi. Namun Black Adam menggunakan caranya sendiri untuk menginterogasi. Jika tidak memberitahu di mana markas Ismail, maka akan dijatuhkan pasukan itu. Pasukan itu pun memberitahu di mana markasnya. Namun Black Adam tetap menjatuhkan mereka, tapi Hawkman berusaha menyelamatkannya. Akhirnya mereka tahu kalau markas Ismail berada di gurun. Hawkman kesal karena Black Adam selalu mudah bertindak seenak jidat. Mereka sempat berkelahi. Saat memukul lemari, ternyata si bocil menyembunyikan mahkotanya di situ. Mahkota itu bertulisan, "Matilah untuk hidup." Namun mereka tidak ada yang tahu artinya apa. Adriana mengambil mahkotanya. Dan jika mau mahkota, maka mereka para superhero harus menyelamatkan si bocil dulu. Akhirnya mereka semua datang menuju markas untuk menyelamatkan si bocil. Para Justice Society membuat rencana untuk menyelamatkan si bocil. Berbeda dengan Black Adam yang tidak perlu buat rencana, tapi langsung hajar, terobos sajalah. Ismail mengancam akan menembak si bocil jika mereka tidak menyerahkan mahkotanya. Terpaksa Adriana menyerahkan mahkota tersebut. Namun Ismail tetap menembak si bocil. Black Adam yang marah pun langsung menepis pelurunya dan ngamuk.
Black Adam berhasil membunuh Ismail hingga gosong sambil memegang mahkotanya. Si bocil juga selamat. Di sisi lain, mereka kembali. Hawkman bertanya, mengapa ente bisa dapat kekuatan sehebat itu? Black Adam menjawab bahwa dulu yang sebenarnya mendapat kekuatan ini adalah anaknya. Namun anaknya memberikan kekuatan ke ayahnya yang sedang sekarat. Tapi justru anaknya dibunuh oleh pasukan. Ia pun ngamuk membantai semua pasukan beserta rajanya. Akhirnya Black Adam sadar dan khilaf bahwa kekuatannya terlalu besar, takut bila melukai banyak orang. Ia akhirnya juga mau ikut di bawah Hawkman untuk diamankan. Ia juga mengucapkan kata Shazam dan hilanglah kekuatannya. Hawkman membawa Black Adam ke markasnya di dalam laut untuk mengamankan Black Adam. Di sana ia dimasukkan kotak berisi air agar tidak bisa mengucapkan kata Shazam supaya tidak kembali kekuatannya. Dr. Fate dengan kekuatan supernya bisa mengetahui bahwa siapa saja yang dibunuh Black Adam bisa hidup kembali. Maka dari itu Ismail hidup kembali karena ia memegang mahkota. Ia mendapat kekuatan iblis dan hidup kembali. Ismail pun menjadi iblis Sabak. Sabak pun membantai semua anggota Justice Society. Mereka semua tidak sanggup mengalahkan iblis. Ia adalah iblis terkuat. Dr. Fate membuat benteng dan mencoba melawan iblis yang hampir saja duduk di singgasananya. Dr. Fate sudah kewalahan menghadapi iblis. Ia membangunkan Black Adam dengan kekuatan telepatinya. Ia bilang Black Adam lah yang bisa mengalahkan iblis dan Black Adam pun bangun. Ia dihalangi oleh pasukan penjaga dan berhasil ke permukaan. Dr. Fate akhirnya kalah dan ia mati. Iblis pun duduk di singgasananya dan mendapat kekuatan lebih besar serta membawa pasukan iblis. Black Adam bermimpi bahwa anaknya memotivasi agar tidak menyerah karena manusia membutuhkannya. Black Adam pun mengucapkan kata Shazam. Maka kembalilah kekuatannya. Di sisi lain si bocil menyuruh rakyat untuk melawan pasukan iblis. Black Adam pun datang dan tanpa banyak cincong langsung dihajar iblis itu. Hawkman juga memakai helm Dr. Fate untuk menggunakan jurus 1000 bayangan milik Dr. Fate untuk menahan iblis. Dengan kekuatan dewa petirnya, akhirnya ia berhasil membelah iblis itu menjadi dua. Black Adam pun menang. Dan para rakyat akhirnya bebas dari jajahan. Hawkman menyuruh Adriana untuk menjaga Black Adam baik-baik. Ia langsung duduk di singgasananya, namun Black Adam justru menghancurkan singgasana tersebut. Katanya, ia tidak suka menjadi raja. Ia lebih suka jadi superhero dan melindungi rakyat. Di akhir film, ia dihubungi oleh Amanda Manopo. Maksudnya Amanda Wallace. Ia mendatangkan Superman untuk bertemu Black Adam. Mungkin mau diadu domba ya. Film pun tamat. Jika kalian suka film ini, tekan like ya. Namun jika kalian tidak suka, tekan subscribe ya guys.